Jadi kita akan dikatakan sungguh-sungguh kalau kemudian ada komitmen, ya, ada ikhtiar. Makanya ada satu ayat yang sebenarnya kalau saya pahami itu orang itu harus punya komitmen, punya nazar terhadap dirinya sendiri agar dia fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kurang mantap, kurang kencang, kurang semangat ini. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau cuma 2 kali masih kurang ya. 3 kali. Maka 3 kalinya yang keras, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ketua Departemen Persediaan Ahmad Magister Manajemen. Yang kami hormati Bapak Muhammad Fardaini SPD MPD dan Kepala SMK Indonesia Benar. Yang kami hormati tim PKL SMK Maif Indonesia Benar, Bapak Ibu guru karyawan perawat yang hadir di aula MPJ Kecamatan Benar. Tidak lupa juga siswa-siswi semua jurusan kelas 11 SMK Maif Indonesia Benar yang kami banggakan. Pertama, dari yang paling utama kita senantiasa pada puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir, bisa bertatap muka, bisa mengikuti kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu mari kita ikramkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan takbir bersama. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kita termasuk umat yang mendapat syafaat. Amin. Bapak Ibu guru, siswa-siswi SMK Maarif yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama, saya sebagai pembicara di sini akan membacakan pada acara training motivasi menyongsong masa depan cemerlang siswa kelas 11 SMK Maarif bersama Ketua Departemen Persediaan Ahmad Magister Manajemen. Bapak Ibu dan juga siswa-siswi yang kami hormati, langsung saja untuk pertama kali kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca umur kita. Ridwa'i marḍalillah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, semoga dengan bacaan kita tadi acara pada pagi hari ini bisa membawa manfaat, bisa membawa berkah bagi kita semua. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala SMK Maarif Indonesia Benar yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Fardaini SPD MPD. Pada beliau Bapak Muhammad Fardaini SPD MPD, silakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhir zaman. Yang kami hormati dan kami muliakan beliau Haji Bapak Setia Ahmad MM, motivator kita dan sesuatu kita, guru kita, Bapak dan Ibu pembimbing prakrit atau PKL di tahun pelajaran 2023-2024 yang kita cintai, kita sayang, kita banggakan anak-anak semuanya, kelas 11 di seluruh jurusan dari teknik bodi kendaraan ringan sampai akuntansi, semuanya saja kita cintai, kita sayangi dan kita banggakan. Alhamdulillah, yang disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita semuanya dapat berkumpul di sini. Tentunya ini adalah nikmat yang luar biasa. Tentunya tidak ada salah kalau kita membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam kita sanjurkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkenannya kita semuanya hari ini, detik ini, saat ini masih diberi iman yang tertancap di dada. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kita harus syukuri karena kita masih diberi kesempatan dan masih diberi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di sana kita urusan yang tidak punya keimanan kepada Allah, dan itu adalah hal yang sangat tidak beruntung bagi mereka. Tentunya keimanan adalah nikmat yang terbesar, dan ini yang kita rasakan sampai hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, saat ini. Semoga ini masih kita bawa sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semuanya selamat kembali bergabung di sekolah selama 3 bulan atau mungkin tinggal 2 bulan setengah kalian bergabung di sekolah untuk kegiatan pembelajaran lagi. Monggo semuanya di mode belajar yang sudah fokus. Pak Mustafid sudah berusaha maksimal untuk memfokuskan kalian, masih ada 1-2 yang belum fokus. Nah, kita tata mulai hari ini, detik ini, bahwa pikiran kita, mata kita, hati kita, jiwa kita, semua kondisi dan anggota badan kita fokuskan untuk belajar, kembali belajar di sekolah, kembali mencari dan menambah wawasan, menambah keilmuan kita semuanya. Fokus ini sesuatu yang penting, ya. Jangan terlalu kita kemana-mana pikirannya sehingga tidak bisa fokus, atau kemana-mana rasanya sehingga tidak bisa fokus, atau kemana-mana jiwanya sehingga tidak bisa fokus. Nah, kita ke sekolah ini sudah fokus untuk niat belajar, betul-betul belajar, tidak hanya sekedar dolen saja, tidak hanya sekedar menghabiskan nyawa saja, menghabiskan waktu saja yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Itu adalah Masya Allah tersia-siakan. Makanya memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan Allah kepada kita masih diberi nafas, kita masih diberi detak jantung yang luar biasa, kita masih diberi kesempatan untuk melihat matahari, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan guru-guru kita yang kita hormati, guru-guru kita yang menginspirasi, dengan para teman-teman kita yang juga banyak yang menginspirasi hidup kita. Jangan kita kecewakan mereka, jangan kita lupakan mereka. Marilah kita berbuat untuk diri kita yang menjadi lebih baik lagi. Siap apa tidak kira-kira? Mari kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk belajar dan belajar, untuk menambah ilmu dan menambah wawasan dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikuti bersama-sama motivasi dari Pak narasumber kita, dari guru kita, agar kita semuanya nanti bisa meningkatkan spirit, meningkatkan motivasi, meningkatkan kekuatan jiwa
mahasiswa kita untuk selalu menatap masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih membahagiakan, masa depan yang lebih mensukseskan. Amin Allahumma amin. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kasih dari Bapak PD sambutannya pagi hari ini. Bapak Ibu siswa-siswi yang kami hormati, kami banggakan, langsung saja untuk pagi ini kita akan ikuti bersama training motivasi penyongsong masa depan cemerlang untuk siswa-siswi kelas 11 SMK Ma'arif 1 oleh beliau Bapak Dr. Minister Manajemen. Nah, kalau tidak salah tadi malam juga beliau sudah mengisi acara di Irama FM ya Pak di BMKG. Alhamdulillah saya tadi malam juga sedikit sempat mendengarkan siaran beliau di Irama FM ya, karena beliau dari Inner Motivation ya Pak yang banyak memberikan motivasi dan di berbagai instansi ataupun di sekolah maupun di lembaga-lembaga. Nah, untuk pagi ini beliau berkesempatan hadir untuk bisa memberikan motivasi ke kalian semua. Nanti mohon silakan diikuti dengan sebaik-baiknya, didengarkan dengan hal khidmatnya supaya nanti ada manfaat-manfaatnya. Alhamdulillah. Ya langsung saja pagi ini akan kita ikuti bersama materi training motivasi penyongsong masa depan cemerlang dari beliau Bapak Dr. Andes Pramukasti Ahmad Minister Manajemen. Kepada beliau kami kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga masih diminta oleh kota daerah untuk dikaji sejarah dan kemudian kita bilang makanya saya sebagai sejarah saya punya komunitas sejarah kalau sini itu benar tokoh yang terkait dengan siapa. Jadi sebelah utara kita ada tokoh namanya Mbak belum banyak yang risau, tapi kalau saya ziarah yang saya pakai adalah itu di daerah Pajang. Jadi kalau itu pindahnya masih Pajang. Jadi yang saya hormati kalian sekian hari ada di tempat PKL. Ada banyak hal yang kalian lihat di sana ya. Ada perilaku, ada suasana, dan itu berikutnya akan mewarnai hati dan pikiran kalian. Makanya perlu kemudian fokus. Jadi yang saya hormati, saya ingin tanya, siapa yang ingin sukses? Gitu ya, semuanya pasti ingin sukses. Kalau orang sukses, apa yang kemudian bisa kita lakukan? Banyak hal ya.
Namun salah satu simbol kalau kita sukses, kita berhasil, pasti kita punya keinginan untuk ya kalau bepergian, salah satu contoh bepergian yang dimulai oleh Nabiullah Muhammad SAW di tempat berbeda. Jadi kalau luar negeri, kalau kita mau kesempatan ke luar negeri atau bepergian jauh, maka sebelum mana-mana pastikan ada 3 tempat yang beliau rekomendasikan kita, yaitu ke Roma, ke Madinah, orang maupun ke Al-Aqsa. Nah, saya akan ini adalah Masjid Nabawi. Masya Allah. Ini kalau orang ke Madinah, dia akan mendengar lagu ini. Jadi kalau di sana, sholawatannya yang paling lazim Muhammad Nabi. Ini yang dihormati, oleh karenanya membaca sholat itu banyak hikmahnya. Yang saya pahami, kalau kita sudah biasa salam, ucapan salam, maka kita akan diikuti dengan rahmat Allah yang dikaruniakan pada Nabi Muhammad SAW. Nah, semoga semuanya saja kalian yang bisa hadir di sini suatu saat punya kesempatan untuk mengalami kota di mana Rasulullah SAW dimakamkan itu Nabawi, Masjid Nabawi di Madinah Munawwarah. Tahun ini jamaah haji kita pun akan ke sana, dan 2024 jamaah haji kita terbesar dalam sejarah karena 241.000 yang biasanya 224.000. Ini adalah tempat di mana Dajjal tidak akan bisa masuk ke kota ini karena Allah memberikan penjagaan yang luar biasa untuk kota Madinah. Ketika kalian melihat ini semua, pikirkan dan yakinkan bahwa kalian bisa ke sana. Ini adalah metode afirmasi. Jadi kalau kalian senang melihat saya ini dan sangat berharap suatu saat kalian bisa ke sana, kalian berdoa, bersolawat, maka insya Allah apa yang kalian pikirkan itulah yang terjadi. Ada istilah bahwa Allah selaras dengan apa yang kita sangkakan. Nah, karena istilah prasangka kita dengan cita-cita luhur, termasuk berharap suatu saat bisa ke sana. Banyak orang yang mampu menyebabkan dia bertemu dengan Allah SAW. Namun ada juga orang yang bahkan bisa merasakan kehadirannya lebih dari sekadar. Nah, memang kita mengenal yang namanya yang kalau jamaahnya penuh bisa menampung sekitar 750.000 jamaah sekaligus.
Beberapa orang yang pernah ke luar negeri naik pasir itu, mereka itu pasti dia akan ingin bisa kembali ke tanah. Nah, ini adalah cerita tentang orang-orang yang belajar di luar negeri dan kemudian mereka hidup dengan sama dengan kalian. Kalian sudah bulan berada di tempat PKL, harusnya kalian memiliki kerinduan untuk segera kembali bisa belajar. Karena memang tempat ini adalah ini adalah tempat yang insya Allah akan mengajarkan kalian. Nah, bagaimana kalau orang-orang yang di luar negeri ketika berbicara tentang kalian? Kekurangan yang selama ini kayak kita semua pikir negara kita, jadi pas sampai di sini kayak itu biasa, kayak kita setelah cinta kita itu lebih bisa gitu. Kita di luar negeri itu bukan sesuatu yang kami ingin, jangan mager-mageran. Kita harus bangga gitu loh sama budaya kita sendiri. Tapi kita sendiri cuma buat Indonesia, kita pergi untuk kembali ke Indonesia. Kita juga harus sadar ada orang yang berdoa dalam diam untuk kita. Udah di luar negeri bukan berarti kita lupain nasionalisme bangsa, tapi mulai muncul nasionalisme itu ketika kita di luar dari Indonesia. Jangan pernah menyerah jika pengen kesini. Berdoa juga. Berani mengejar mimpi kalian, apapun itu negaranya, tetap berani, percaya diri, itu kuncinya. Walaupun kita pergi jauh sampai kemanapun kita bisa pergi, tapi tetap masalah nasionalisme kita tetap. Siapa lagi yang melanjutkan Indonesia selain kita gitu? Tanah air. Ini adalah cara bagaimana kita harus paham bahwa kita harus punya masa depan, dan masa depan itu harus kuat imajinasi kita. Saya belajar banyak tentang teknik bagaimana kita mengelola pikiran kita. Ya. Saya sampai hari ini masih diminta jadi ya, kadang-kadang membantu anak-anak orang tua terkait dengan berbagai macam permasalahan yang itu nanti solusinya melalui MCT perubahan pikiran. Jadi yang saya hormati, halo. Kalau orang ingin sukses di dalam meraih kehidupan, berarti kan
ada cara bagaimana melebarkan jalan sukses kita. Sekali lagi kita menggunakan istilah jalan melebarkan jalan sukses. Ini mungkin nanti jadi materi untuk acara saya di radio ini. Kalau tadi kita bisa cerita tentang power of short business, ya, kekuatan memaafkan. Kalau kita ingin melebarkan jalan sukses kita, perhatikan ada 7 hal yang harus kita lakukan agar sukses kalian menjadi suatu yang lebih cepat. Apa sih bedanya jalan yang sempit dengan jalan yang lebar? Kalau orang berjalan atau naik kendaraan di jalan yang lebar lebih nyaman atau lebih susah? Pasti lebih nyaman. Kecepatannya lebih rendah, lebih tinggi kalau jalannya lebar. Lebih tinggi. Kalau dia lebih tinggi berarti jarak tempuhnya pendek atau jauh? Jauh kan? Artinya semakin jauh tidak bisa melangkah. Perhatikan 7 hal yang ini akan melebarkan cita-cita kalian. Pertama, cita-cita akan bisa membuat jalan kita semakin lebar. Pertama, ini yang pertama, pastikan kita punya ikhtiar yang kuat, usaha yang sungguh-sungguh, ketekunan, ketelatenan, pengorbanan, perjuangan. Jadi kalau bisa kita katakanlah sehari ada sekian jam untuk tidur, sekian jam untuk memegang HP sekian jam. Kalau yang terkait dengan cita-cita kalian belum sebanyak, belum yang paling banyak, maka kalian belum sungguh-sungguh. Jadi pastikan kita punya kesungguhan di dalam mencapai cita-cita. Kalau perlu berkorban. Mohon maaf, ini cara saya dulu ya. Dulu ketika saya masih SMA ya, cara saya membangun fokus saya kadang-kadang berjanji pada diri saya sendiri. Ya cuma kartu saya saja. Bahwanya saya berjanji selama 2 bulan ke depan ini saya tidak akan pernah tidur di kasur yang memang saya tidurnya di lantai ya. Bahkan tanpa bantal ya. Kenapa? Karena itu teknik untuk membuat kita fokus ya. Ya alhamdulillah sampai hari ini ya saya masih dikaruniai Allah kemampuan untuk berkomunikasi, tetap belajar dan sebagainya. Dan metode ini terus saya lakukan bahkan dengan cara yang lucu-lucu. Saya pernah berjanji dari saya selama setahun ini saya nggak akan makan sambal. Selama saya kuliah di Jogja, saya berjanji selama saya di Jogja saya tidak akan pernah ke tempat wisata atau hadir di pentas. Tempat hiburan saya nggak pernah. Selama Jogja saya tidak pernah ke tempat wisata, nggak pernah itu sekarang. Nah, jadi kita akan dikatakan sungguh-sungguh kalau kemudian ada komitmen, ya, ada ikhtiar. Makanya ada satu ayat yang sebenarnya kalau saya pahami itu orang itu harus punya komitmen, punya nazar terhadap dirinya sendiri agar dia fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini jadi ini penting banget. Ya. Orang sukses itu syarat yang kedua yang harus kalian penuhi adalah kalian harus dapat ridho, dari orang tua, dari guru, dari saudara. Makanya jangan pernah bosan untuk senantiasa bilang ke orang tua bahwa restunya biar ini bisa lebih baik, ketemu sanak saudara yang lebih tua, kita restunya, ketemu para kiai, para romo, para ulama itu minta doa restu. Karena doa itu luar biasa. Boleh jadi beliau hanya doa sekali, namun karena kedekatan beliau itu luar biasa, mungkin kita yang doanya sekian kali kalah. Karena memang yang namanya derajat hadapan Allah itu kan ada. Dan saya sengaja mengatakan saya derajatnya belum tinggi, makanya tetap sering minta doa. Nah, ini menjadi yang penting, apalagi ada makolah sesungguhnya ridho Allah ada pada ridho orang tua. Pak, kalau orang tuanya tidak meninggal, doakan. Karena begitu kalian tunjukkan pada Allah bahwa kalian mencintai orang tua kalian, maka insya Allah Allah menjadi mudah dengan apa yang ini yang kedua. Nah yang ketiga, perhatikan. Nah yang ketiga ini adalah doa kalian, baru doa kalian.
Jadi jadikanlah kalian ini punya doa. Saran saya, coba kalian susun doa kalian untuk cita-cita jangka panjang. Lalu cita-cita jangka pendek, buatlah tulisan biar kalian tiap hari paham punya cita-cita jangan jangka panjang. Jawabannya katakanlah 20 tahun ke depan mau kayak apa, 10 tahun ke depan kayak apa, target tahun ini mau kayak apa, ini mau kalian capai rata-rata seperti apa. Kalian doakan dan tulis itu, karena doa selain itu diucapkan di dalam kalian berdoa, mungkin dalam sholat dan sebagainya, akan bagus kalau doa itu ditulis. Karena ini adalah metode yang namanya metode afirmasi. Saya kenal banyak dari saya pernah punya, katakanlah ada seorang, Pak gimana Pak saya biar bisa dinikmati di tes psikologi apa di fakultas psikologi di UGM. Saran saya, coba kamu cari foto fakultas UGM, fakultas psikologi UGM, lalu pasang gambar kamu di foto itu, tempelkan di kamar kamu. Tiap hari kalian bisa melihatnya. Ya lo ada lagi lebih serem lagi, Pak. Itu ya. Gimana caranya bisa naik haji? Cari foto Ka'bah, tempelkan di kamar kamu, lalu pasang wajah kamu, gambar kamu di situ. Ya dia hanya berangkat juga haji. Ada orang yang tadinya ragu-ragu, apa bisa gitu ya? Teknik itu dipakai, lalu dia berikan. Saya coba, saya tak main-main. Ini cerita ini setelah mereka mengalami semua. Saya ingin bisa salaman dengan Kapolri orang Purworejo gitu kan, masih anak-anak bercita-cita ingin menggunakan kekuatan tiga awal, benar bisa. Dan ternyata satu saat diajak bawanya ke Semarang, di sana ada acara walimahan, pernikahan, kemudian bersalaman dengan banyak orang. Setelah selesai salaman, saat itu benar bawanya bilang, kamu tahu enggak gitu ya, kenapa Pak? Yang salaman tadi siapa? Enggak tahu, itu Kapolri gitu. Akhirnya dia kemudian pasang teknik untuk bisa diterima di Apol dan dia diterima. Dan dia lulus dengan pendidikan yang terbaik ya. Nah, ada yang hormati. Jadi doa itu selain kalian ucapkan, maka doa itu sebaiknya kalian tulis. Termasuk doa terkait dengan perubahan kalian. Oh iya, saya punya kelemahan. Kira-kira kelemahan kalian apa? Kelemahan kalian apa? Malas, ngantuan, tidak konsentrasi, mudah lupa, ya. Nah, kelemahan-kelemahan itu carikan kata positifnya, lalu tulis dan pasang di kamar. Mulai sekarang dan seterusnya, aku semakin memberi dengan yang tajam. Mulai sekarang dan seterusnya, aku semakin fokus dan konsentrasi setiap belajar. Mulai sekarang dan seterusnya, aku senantiasa bersemangat setiap belajar. Kalian tulis itu, selain jadi doa, ditulis. Insya Allah kalian akan berubah. Saya yakinkan anak-anak adik-adik ya, ini sedang dipraktekkan siar Quran. Saya memang belajar dan saya praktekkan. Tidak hanya untuk sekolah, bahkan untuk bisnis pun, untuk berprestasi, untuk lomba, sudah banyak sebenarnya. Saya mengantar mulai prestasi tingkat kabupaten, prestasi tingkat regional dan sampai nasional ya. Karenanya langkah yang kedua, yang ketiga untuk melebarkan jalan sukses adalah dengan doa. Nah sekarang yang keempat, perhatikan. Cara melebarkan sukses kita adalah dengan cara berpikir positif terhadap cita-cita kita. Jadi kalian harus coba men-setting kita, kalian bahwa kalian adalah yakin bisa ke sana, yakin kalian akan menempuh jalan ke sana. Berpikir positif terhadap cita-cita ya. Jadi jangan sampai kalian ragu ya. Maka pastikan cita-cita itu kalian bisa ya. Itu yang keempat. Nah yang kelima adalah kalian harus punya motivasi yang kuat, punya semangat yang kuat ya. Karena kalau orang punya motivasi, maka dia akan membuat kalian bisa semakin fokus ya. Nah motivasi itu maknanya adalah melakukan sesuatu dengan antusias ya.
melakukan sesuatu dengan menyatukan antara pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi pokoknya kalian di sini, di tempat ini, ya, pandangan kalian ke saya pokoknya. Pikiran kalian terhadap apa yang saya ucapkan, yang saya pesankan itu. Tapi jangan sampai kalian badan di sini, pandangan ke sini, pikiran ke tempat lain, gitu ya. Atau kalian tidak bisa fokus tadi juga gitu. Nah, tadi yang saya hormati, ini adalah tantangan kita sekarang. Saya meneliti banyak tentang kemampuan konsentrasi. Saya meneliti banyak tentang pengaruh gadget dan sebagainya. Saya ingin sampaikan pada kalian bahwa gadget itu, HP itu punya pengaruh negatif kalau kalian berlama-lama. Utamanya yang namanya risiko. Saya mau ambil contoh pokoknya kalian naik kendaraan itu habis dipakai untuk membawa durian. Duriannya turun, baunya hilang tidak? Kalian naik kendaraan itu bukan membawa durian. Bau duriannya masih ada atau tidak? Meskipun duriannya sudah diturunkan, masih kan? Ada mobil bawa kambing, kambingnya sudah turun, baunya kambing masih ada tidak? Di mana Mbak? Di mana itu? Nggak nampak. Tapi itu residu frekuensinya yang itu nempel di seluruh mobil itu. Sama juga dengan gadget. Makanya HP gadget itu harus dibatasi. Kalau tidak, ada residu yang itu berpengaruh pada daya tahan kita, konsentrasi kita, kepekaan kita. Apalagi yang sudah berlama-lama ini. Bahkan tahun lalu jamaah haji kita yang paling dominan gawanya pada di demensia. Makanya saran saya ada yang tadi, halo, batasi penggunaan gadget. Kalau tidak dipakai nggak usah dipakai. Saya mohon maaf, saya itu punya grup puluhan hampir mungkin hampir 90 grup, dimasukkan macam-macam ini ya. Mulai grup sekolah itu ya ada yang berkelas, ada yang angkatan, ada yang lintas angkatan, dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi gitu ya. Kita punya grup gitu ya. Kalau perguruan tinggi itu termasuk dengan segmen ya, itu grup. Saya jarang buka grup. Saya buka kalau itu jarang sekali. Belum lagi grup sejarah, belum lagi grup Turki. Turki itu grup Turki Jing. Artinya suka ziarah-ziarah. Ada grup itu, saya punya grup. Dulu ada grup, namanya grup Pawang Hujan, nggak mau itu dimasukkan. Jadi Pawang Hujan itu ternyata ya bisnis juga ya. Nah, artinya karena apa? Karena ada pengaruh yang negatif, maka batasi penggunaan gadget. Saya ingin sampai pada kalian 2024 ini di bulan Januari dari Global Mobil 2023 Indonesia sudah dinobatkan sebagai pengguna HP rata-rata terbanyak sedunia. Rata-rata orang Indonesia menggunakan HP itu 6,5 jam sehari. Itu rata-rata. Mungkin yang lainnya ada yang lebih gitu ya. Juara kedua Thailand itu 5,5 jam. Jadi jaraknya jauh banget. 6,5 jam dan 5,5 jam. Nanti juara ketiga 4 itu jaraknya hanya menit-menit. Jadi 5 jam, ya 40 menit dan sebagainya. Kita juara banget. Apalagi kita juga dinobatkan sebagai pengguna judi online yang terbesar dan sebagainya. Saran saya, biar kalian punya semangat, punya motivasi, punya fokus, saran saya kendalikan penggunaan gadget. Saya pastikan 2 hal. Pertama, kalau kalian belajar, pastikan HP harus mati. Saya sudah meneliti, saya sudah dapat penelitian, saya sudah ada seminar dengan internasional. Kalau orang belajar dengan HP masih nyala, ini baru mengatakan, saya jamin, ini seorang profesor Amerika, saya jamin anak yang belajar dengan lagi menyala, saya jamin tidak akan sukses. Dia sudah lagi 22 tahun. Suatu yang luar biasa. Cuma sayangnya di Indonesia ini semua bahaya HP tidak pernah disiarkan, diviralkan ya, oleh media, karena media biasa kongkang dengan provider, dengan para
update. Jadi sekali lagi kalau di luar negeri, ya pengalaman saya, yang namanya iklan bayi HP itu di mana-mana banyak ya. Kalau di Indonesia saja yang semuanya dibolehkan. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian belajar HP matikan, Pak di silent matikan. Kenapa? Karena kalau tidak dimatikan, pikiran kalian itu 80% ke HP, 80% ke HP. Pikiran bawah sadar kalian akan mengatakan siapa ya yang akan nge-mail saya, WA saya, bagaimana yang akan komentari upload saya. Jadi pikiran juga akan berhenti. Untuk belajar hanya 20%, nggak ada yang nyadar. Saya ini punya apa ya? Punya kos-kosan khusus putri dan saya bisa paham setelah pandemi itu kualitas dari anak-anak yang kos-kosan saya itu sudah gratis. Jadi saya cerita karena ada. Nah sekarang yang kedua, bagaimana cara melebarkan biar kalian punya sukses yang lebih baik? Yang kedua adalah jadikanlah diri kalian insan yang mau untuk menjaga diri dengan memiliki etika dan etika ataupun sopan santun. Kenapa? Karena seorang yang sedang belajar, yang menjaga etika, dia menghormati orang tua, menghormati guru, maka di hadapan orang tua, di hadapan guru, kalian jadi orang yang layak untuk didoakan. Sekali lagi, kalau ada orang tidak suka dengan perilaku kalian, sekali lagi, kalau ada orang tua tidak suka dengan perilaku kalian dan kalian tidak segera minta maaf, kalau ada seorang guru yang kemudian tidak suka dengan sikap kalian, omongan kalian, meskipun beliau tidak berdoa, sikapnya yang kalian perbuat apabila tidak suka itu jadi bumerang untuk kalian, karena negatif kalian balik ke kalian sendiri. Jadi hati-hati, pastikan kalau bilang ngomong berkata-kata di depan orang tua jaga ya. Makanya etika itu sebenarnya bukan sekedar budaya, banyak faktor yang kemudian menjadikan budaya itu menjadi hubungan kita ya. Jadi satu yang sedang penting ya. Oleh karenanya pastikan kalian senantiasa menjaga etika. Kenapa? Karena dengan etika kalian jadi pantas, paling tidak didoakan. Nah, kemudian yang keenam, cara menularkan untuk sukses kalian adalah jadilah orang yang mau berbagi, mau berbagi. Artinya tidak terus tidak enggan untuk kemudian membantu sesama teman, apalagi membantu orang tua, apalagi membantu guru. Karena dengan itu boleh jadi itu jadi mudahnya kalian untuk mencapai cita-cita. Jadi jangan sampai kalian berpikir cita-cita itu hanya dengan kalian belajar, tidak ada hal lainnya. Nah yang ketujuh ini perhatikan, ini kayaknya sederhana. Jadikanlah orang yang suka mensyukuri diri sendiri dan juga mensyukuri prestasi orang lain. Sekali lagi, jadilah orang yang suka mensyukuri diri sendiri dan juga mensyukuri prestasi orang lain. Jadi kalau ada teman ya nilainya bagus, ucapkan selamat. Alhamdulillah bebas kamu luar biasa sudah menjadikan kamu dimudahkan mencapai cita-cita. Sekali lagi, kalau kalian jadi orang yang pertama kali berikan ucapan selamat dengan orang lain, apapun bentuk syukurannya, malaikat akan berdoa agar kamu pun dapat segera punya prestasi seperti itu. Ada seorang guru yang paham dengan metode ini, lalu dia praktekkan, lalu dia setelah 2 tahun cerita ke tahun dia cerita ke saya, Pak Pram, metode baru saya praktekkan. Waktu lomba tingkat nasional di Salatiga, begitu juara satunya dinyatakan juara 1, saya cepat ketemu dia, saya selamat dengan sepenuh hati saya. Saya bersalaman dengan dia, saya ucapkan selamat. Nah, kemudian setahun berikutnya lombanya di Jogja, dia pun hanya jadi juara tingkat besar. Jadi kalau kalian bersyukur diri sendiri dan juga mensyukuri orang lain, itu termasuk jalan sukses. Jangan sampai kalian iri negatif dengan orang lain. Kalian iri itu hanya berdua kan, tentang ilmu dan nama. Makanya kalian boleh iri apabila
ilmunya ada yang lebih tinggi, kalian berdiri, lalu dengan caranya itu adalah kalian berusaha untuk lebih bagus. Makanya sekali lagi kalau dari hubungan para ini jadikanlah diri kalian orang yang suka mensyukuri atas prestasi orang lain. Nah, termasuk juga siapa yang paling berprestasi di materi belajar kalian? Paling hebat siapa? Ya Pak Guru kalian. Makanya kalau hari ini pelajaran A, B, C ini Pak Gurunya ini doakan beliau. Kalian doakan beliau itu kalian ya Allah lah yang nanti akan urus bagaimana kelanjutannya. Jadi sekali ini adalah jalan-jalan sukses. Baik, nah jadi yang saya hormati indikator atau ciri orang yang punya motivasi seperti ini ya. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau kita belum melakukan yang terbaik, berarti kita belum punya motivasi. Kalau kita masih gana-gana, kita belum punya motivasi. Nah, yang juga harus kalian jaga adalah bahwa cita-cita kalian yakini itu adalah cara bahagia kalian. Saya ingin sampaikan, yakinkan pada diri kalian sendiri. Halo. Bahagia kalian tidak ada kecuali pada diri kalian sendiri. Jangan pernah terkecoh dari janji siapapun yang bisa membahagiakan kalian. Jangan sampai kalian tergoda, kamu bersama saya pasti bahagia. Itu gak mungkin. Bahkan ada orang yang kemudian bersurat ke saya, Pak Ram, saya proyek putus. Kenapa? Ya dengan pasangan yang sudah 4 tahun ini, dan tiba-tiba dia mau putus, saya jadi sedih, saya tidak bisa bahagia karena dia. Saya bilang kamu bersyukur kan? Lu kok bersyukur? Iya, 4 tahun diputus, coba kalau diputus 8 tahun kayak apa? Sakit hati, jangan tahu sih. Kenapa? Karena jangan pernah berpikir, bermimpi orang bahagia karena jadi orang lain. Gak ada rumusnya. Sudahlah, ini hukum dan sudah ada. Maka jadikan orang-orang yang fokus pada diri sendiri, fokus pada target yang jelas. Sambutannya pada kalian sudah punya cita-cita? Halo, sudah punya cita-cita? Jadi harus ada target yang jelas. Kalau kalian punya cita-cita, pastikan cita-cita itu adalah bentuknya profesi. Bukan berkata, Pak, cita-cita kan tidak ada apa itu jadi orang bahagia. Pak, saya sudah punya cita-cita, saya ingin sukses dunia akhirat. Bukan cita-cita. Kalau kita bicara cita-cita adalah bicara profesi. Bahagia dunia akhirat itu adalah tujuan-tujuan kehidupan. Kalau kita bicara cita-cita, kita bicara tentang target-target yang jelas dari perjalanan akademis kita. Maka pastikan kalian sudah punya target. Oke, adik-adik saya tanya sekali lagi, kalian sudah punya cita-cita? Nah, sekarang pastikan kalian menentukan cita-cita kalian. Karena nanti saya akan mengajak kalian fokus pada cita-cita dengan teknik imajinasi. Jadi kalian harus punya gambaran antara 10 atau 20 tahun ke depan kayak apa. Ini tahun berapa? 2024. Berarti kalian sudah punya bayangan bagaimana diri kalian di tahun 2034. Pikirkan itu. Sekali lagi pikirkan itu. Karena kalau orang sudah berpikir sesuatu yang jauh, maka dia akan berpikir ke arah sana. Dan itu buat kalian jalannya jadi mudah. Sekali lagi saya minta ya, sekarang sudah punya cita-cita, rencanakan. Dan kalau sudah punya cita punya gambaran kan. Oh iya, saya gambarannya punya keluarga yang bahagia. Punya gambaran itu harus. Saya punya profesi, sehingga lokal saya nanti minta kalian bisa bayangkan pada saat kalian punya cita-cita itu tercapai, profesi kalian seperti apa, pakaian kalian seperti apa, rasakan, pikirkan itu. Kalian punya apa saat itu, bayangkan itu. Bagaimana diri kalian dengan orang tua kalian, bayangkan itu. Karena ini adalah metode yang akan diletakkan di dalam prasangka positif kalian. Ya. Makanya saya minta nanti semuanya harus punya cita-cita ini. Perkara kalian belum mantap, belum yakin, silahkan itu nanti kalian bisa evaluasi. Namun hari ini saya mohon kalian harus punya cita-cita. Nanti akan saya bimbing bagaimana kalian dengan cita-cita itu ya. Oke.
Jadi yang saya hormati, kalau orang sudah punya motivasi, maka motivasi itu berpengaruh pada seperti ini, daya tahan fisik maupun psikis. Jadi yang saya hormati, saya ini ketua komite. Baru tahun-tahun 3 tahun terakhir inilah anak-anak di SMA 1 sana, kalau hari Senin itu yang di UKS itu rombongan. Kalau zaman saya sangat jarang orang upacara semua buku, sekarang itu belasan. Pernah suatu saat apel itu yang tidak apel itu hampir 60 orang gitu. Lalu 40 dan 10. Artinya ada data yang lama. Tempat kos saya juga ada anak yang tidak ada seminggu kok tidak, kok masuk televisi ada yang tidak masuk. Entah itu yang alasan dari hari produksi, daya tahannya turun. Kenapa? Saya alasan kendala daya tahan turun adalah kita tidak punya motivasi. Maka kalau kalian saya tergoda untuk ngantuk, saya tergoda untuk malas, pahami itu jadi bahaya untuk kalian. Karena itulah yang akan menjadikan kalian daya tahannya akan turun. Tidak ada daya tahan fisik, namun juga psikis. Mudah putus asa, mudah melukur, mudah menyerah, mudah mencari kemudian jalan keluar, dan yang paling jadi mudah kalian untuk berprasangka yang negatif. Makanya jadi kalau sesuatu itu menjadi daya tahannya. Halo. Ada satu metode yang membuat kalian punya motivasi. Saya gunakan 5 langkah biar kita punya motivasi. Lakukanlah ini setiap kalian bangun tidur. Jadi kalau kalian bangun tidur, lakukan 5 langkah ini. Nanti kalau kalian sudah terbiasa dengan 5 langkah ini, sudahlah, sukses nanti akan mudah. Ini tidak hanya untuk kalian yang masih belajar. Kalau kalian pun sudah bekerja berkeluarga, 5 langkah ini akan kalian lakukan, akan membuat kalian dimudahkan. Ya. Saya pun berusaha melakukan. Baik, 5 hal. Yang pertama, pastikan begitu kita bangun tidur kita berdoa. Ya. Allahumma barik lana. Gimana doanya? Berdoa. Ya. Jadi yang pertama apa? Halo, yang pertama apa? Hai. Halo. Yang pertama apa? Berdoa, ya. Sambil kalian ucapkan biar kalian jadikan. Yang kedua, setelah kalian berdoa, kalian bersyukur dengan cara baca hamdalah berulang-ulang. Sekali lagi, yang kedua adalah bersyukur dengan baca hamdalah berulang-ulang. Alhamdulillah, terus baca sambil kalian syukuri diri kalian, sekolah kalian, teman kalian, keluarga kalian. Jadi kalau kalian bersyukur tentang itu semua, Allah akan tambahkan nikmat. Tambahkan Allah tambahkan. Jadi yang pertama apa? Kedua. Nah yang ketiga, yang ketiga adalah berpikir positif terhadap yang akan kelakuan dari itu. Hari ini saya punya kegiatan, katakanlah saya kita sebelah lancar, setelah belajar ini saya cepat paham, jam berikutnya ada ulangan harian saya bisa, dan seterusnya dan kembali ke rumah dengan semangat untuk terus belajar. Jadi pikirkanlah secara positif hari itu dengan cepat. Ini pun dipakai oleh orang-orang yang berubah. Saya sarankan lakukan ini, pikirkan ini, kamu ujian ini lancar, kamu tes ini lancar, kamu ajar ini lancar, dan rata-rata akan berkata itu semua yang terjadi seperti itu. Oke ya. Yang pertama apa tadi? Kedua. Yang ketiga, berpikir positif atau berhusnuzon. Inilah ilmunya Rasulullah. Orang seringkali mendengar kata husnuzon, ilmunya ini. Ya, berpikir positif, membayangkan secara positif itu mau apa? Ini mau apa? Bahkan beberapa orang yang berpraktek di bisnis pun akhirnya jadi paham ternyata bisnis itu juga akan
bagus kalau kita berpikir positif tiap hari. Hari ini persennya bertambah sekian, yang persen sekian. Makanya saya PPD juga diminta di tim info Banten UMKM untuk teknik hal yang sudah teknis. Oke, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah bersyukur bisa berpikir positif. Sekali lagi, bersyukur bisa berpikir positif. Bacalah bihamdalah, namun kalian bersyukur terhadap apa yang kalian pikirkan itu. Sekali lagi, inilah makna. Kalau kita mensyukuri apa yang kita pikirkan, itulah makna dari kalimat yang sering kita dengar. Sesungguhnya kalau kita mendekat Allah dengan berjalan, Allah mendekat kita dengan berlari, dan sesungguhnya Allah bahkan lebih dekat daripada para nabi. Maknanya Allah lebih dahulu. Jadi kalau Allah lebih dahulu mendahului apa yang kita pikirkan, apa yang akan terjadi pada kita, maka kalau kita bersyukur itu menjadi sesuatu yang kita akan kesana. Di dalam teknik di dunia motivasi ini juga dengan teknik law of attraction, LOA. Silahkan nanti kalian bisa buka online. Nah, yang terakhir, nah ini terakhir, ini kunci, ini sesuatu yang menurut saya penting dan hanya pada kalian lah ya. Apa metodenya akan saya sampaikan. Dan terakhir adalah berdoa. Caranya gimana? Bacalah Al-Fatihah. Perhatikan, pada saat baca Al-Fatihah, pada saat baca iya karena berdua iya nasta'in, artinya apa? Iya karena berdua yang nasta'in, artinya apa? Ya Allah, hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu aku minta pertolongan. Ucapkan itu paling tidak 11 kali. Iya karena berdua yang nasta'in, iya karena berdua yang nasta'in, sambil kita dalam pikiran kita, sekali lagi, atau dalam hati kita, katakanlah ya Allah, izinkan doa-doaku Engkau kabulkan. Kalimatnya izinkan, ya Allah izinkan itu terjadi, atau doaku Engkau kabulkan. Baca ini. Kalau tidak bisa baca 11 kali, baca sekali dengan catatan tak nafas sampai kalian berpikir. Dan setelah itu baru baca malam zolim lebih pilih manusia. Amin. Ingat ridho Allah ada pada ridho orang tua. Makanya kedua baca Robi Pekti dengan hidayah. Amin. Nah ini adalah metode terkait dengan pikiran-pikiran positif. Oke, kita lanjut. Nah, juga pula di sekolah kita harus berpikir positif. Kenapa? Dari ingat ya anak semuanya, sekolah itu yang jangan kunci bekal kalian yang akan datang ya. Makanya saya sampai hari ini kalau sudah urusan dengan sekolah alumni itu saya antusias. Kenapa? Dengan cara itu saya bisa membalas budi kebaikan sekolah. Meskipun saya 3 tahun di SMA, 3 tahun di SMP, namun itu punya jasa besar saya ya. Makanya saya sebenarnya saya berusaha untuk tidak melupakan sekolah itu. Nah sekarang inilah kondisi yang punya pada kalian. Ini ada pada diri kalian. Kira-kira dari angka 1 sampai 10, mana yang menjadi kondisi kalian? 7. Pak, ada yang dominan Pak, namun janjani ya semuanya. Nah, apalagi kalau satu tulisan ini. Ada nggak di dalam diri kalian? Mudah bingung, mudah lupa, kadang-kadang jadi cemas gitu kan, mudah cengeng, mudah kesal dan sebagainya. Sekali lagi ini adalah ini kondisi ya. Jadi kalau kalian ada ini semuanya ya itu harus dihilangkan. Nah, ya nanti kalau yang mau ngopi silahkan. Nah, apa penyebabnya? Perhatikan penyebabnya. Yang pertama adalah adanya beban hati atau pikiran. Kalau kalian punya beban hati atau pikiran, sesungguhnya metodenya di bulan Syawal ini, di lembaga ini itu bagus, yaitu saling memaafkan atau kalian memberi maaf pada apa
apapun dan siapapun tanpa dia minta, itu nanti kalian akan melepas beban hati kalian. Halo. Hai. Saya belajar tentang grafologi, saya belajar tentang gestur. Jadi saya kalau ada seseorang punya tanda tangan, saya bisa baca bagaimana kondisi fisik kalian, sakitnya apa saja nampak itu dari tanda tangan. Saya tidak perlu ngecek kayak dokter, cukup dari tanda tangan, insya Allah kesehatan jantung. Tidak hanya fisik, namun juga psikis, gitu ya. Dan karenanya saya, halo, kalian sudah punya KTP belum? Kalau belum, perhatikan ada 7 hal. Kalau kalian ini tanda tanya bagus, dan ingat, kelak kalau kalian bekerja, HRD yang mesti pegawai itu human resources development. Karena ini biasanya para psikolog punya teknik membaca tanda tangan, maka biasanya kalian dibaca bagus dan kalian juga berubah. Kalau ada orang yang ke saya, entah itu orang tua, entah itu siswa atau mahasiswa, yang pertama saya koreksi adalah tanda tangan. Dan banyak orang yang tidak cerita setelah tanda berubah, sikapnya, jalannya dirubah. Kalian mau saya beri tip tanda tangan yang bagus? Mau nggak? Mau? Lagi, mau nggak diberi tip membuat tanda tangan yang bagus? Mau? Perhatikan. Pertama, pastikan tanda tangan kalian, huruf pertama kalian adalah inisial nama kalian. Jangan sampai huruf pertama bukan nama kalian. Kalian itu jadi orang yang tidak punya karakter jati diri. Jangan sampai huruf depan kalian bukan nama kalian. Gitu ya, harus nama kalian. Namanya Pram. Huruf pertama huruf apa? P. Dan yang kedua, itu harusnya huruf kapital, bukan huruf kecil. Bukan huruf kecil dibesarkan, tidak. Memang huruf kapital. Ini kalau cerita tanda-tandanya saya bisa asal jam ya. Jadi kalau kalian menggunakan huruf kecil dibesarkan, itu kalian punya tipe inferior, kemudian menyerah. Yang ketiga, pastikan tanda tangan kalian huruf belakangnya harus terbaca, tidak ruwet, harus bisa dibaca. Paling tidak 3 huruf itu terbaca. Bagus kalau semuanya terbaca, baguslah. Yang keempat, pastikan tidak ada tanda tangan kalian ada garis bawahnya. Karena garis bawah adalah menggambarkan orang yang kurang percaya diri. Silakan cari tanda tangan para presiden. Dalam ini ilmu komunikasi gestur itu. Yang kelima, pastikan tanda tangan kalian tidak memotong huruf utama dan sampai ada garis melintang huruf utama. Ya. Yang keenam, pastikan berakhirnya ke arah kanan ke atas. Sekali lagi, pastikan garis kalian ke kanan ke atas. Jangan sampai ke bawah. Kalau tanda kalian berada ke bawah, kalian jadi orang yang suka menyerah, fatalis. Dan itu dipastikan. Karena grafologi itu ternyata tadinya satu dan 9 teori, ternyata ya enggak gitu. Setiap kasus saya bisa kumpulin. Nah kemudian yang ketujuh, nah ini yang ketujuh ini ada 2. Ini terkait dengan satu gerakan. Jadi gerakan tanda tangan itu sebaiknya ke kanan, tidak ke arah kiri. Jangan sampai ada gerakan tanda tangan ke arah kiri, terusnya ke kanan. Dan yang berikutnya lagi, pastikan tidak ada aksesoris, tidak ada bunderan, kotak, garis, titik yang tidak ada makna itu. Kalau orang punya tanda tangan dan adanya aksesoris, bisa dipastikan dia masih terbayang-bayang memori masa lalu. Ya. Jadi tidak bisa buat kalian bisa berjalan dengan bagus. Ya. Nah itu, jadi itu jadi beban, makanya sekali lagi gunakanlah 7 hal tadi tanda tangan. Jadi itu beberapa bab tadi angka 1 sampai 12 itu penyebabnya adalah ada beban hati dan pikiran baik dengan cara memaafkan, mengikhlaskan. Dan kemudian
Yang kedua, perhatikan yang kedua. Jadi penyebab tadi adalah karena belum punya cita-cita yang jelas atau tegas. Maka hari ini kalian harus punya cita-cita yang jelas atau tegas ya. Punya sifat bimbang ragu. Nah ini yang keempat. Ini hanya sepele, namun kalian tetap ternyata sulit, yaitu tidak paham skala prioritas. Jadi kalau kalian punya waktu, perhatikan skala prioritas waktu yang ada itu, pastikan untuk kepentingan kalian masa depan kalian, bukan hanya untuk bermain saja. Gitu ya. Iya, tadi saya sudah lupa. Salah satu cara melebarkan cita-cita kita adalah menunda bahagia, menunda rasa senang. Kesempatan senang kalian ganti dengan perjuangan kalian. Kesempatan untuk main-main kalian ganti dengan doa tahdikir kalian. Kalau orang pujo senangnya hari ini, main terus hari ini, kalian nanti akan kehabisan energi motivasi masa depan. Makanya menunda senang itu penting, menunda bahagia itu. Kemudian yang kelima adalah ingat kita ini punya tanggung jawab pribadi. Jadi saya mohon kalian paham. Halo. Hai. Kalau hari ini kan bisa melihat orang tua kalian atau mungkin wali kalian dia masih sehat, tapi ingat suatu saat mereka jadi tua, renta, dan suatu saat kalian jadi anak. Maka kita ini punya tanggung jawab pribadi ya. Kalau kalian masa depan kalian kalau ingin sukses, suksesnya kecil atau suksesnya besar? Kalau sukses besar, perjuangannya kecil atau besar? Dan itu harus dilakukan mulai sekarang. Jangan pernah berpikir saya akan berjuang setelah saya sekolah. Kalian tidak lagi punya kesempatan. Karena yang namanya berjuang itu mulai sekarang ya. Kemudian, nah ini pahami cita-cita kalian harus terkait dengan apa yang hari ini kalian lakukan ya. Jadi semuanya penyebabnya baik. Nah ini termasuk yang kemudian melemahkan motivasi, kurang bersyukur, mudah keluh kesah. Saya mohon kalian kalau pasang status jangan ada kalimat galau, pusing deh, capek deh, atau itu jadi omongan kalian payah, repot. Ingat ini, ini berat, ini susah. Hindari kata-kata negatif ini ya. Hindari kata-kata negatif. Karena itu akan mengurangi motivasi. Berpikir negatif, meragukan kemampuan dan adanya metabolisme ini semuanya melemahkan motivasi. Baik, adik-adik yang saya hormati, saatnya saya akan meminta kalian membayangkan cita-cita masa depan kalian. Saya minta kalian bareng-bareng berpikir berhusnuzon pada Allah tentang yang akan datang ya. Memang nanti ini kuncinya pada kemampuan kalian untuk fokus gitu. Pastikan ini adalah kesempatan mahal. Saya memberi kalian dengan kata-kata dan sekalian berpikir positif terhadap diri kalian sendiri. Namun kalian peduli dengan kalian, kalian peduli dengan pribadi kalian, diri dengan orang tua kalian dengan metode ini ya. Baik, saya mohon untuk metode ini silakan kalian atur duduknya, jangan terlalu berdesakan ya. Jangan terlalu mepet ya, mungkin tetap bersinggungan namun jangan terlalu mepet ya. Kalau terlalu mepet nanti kalian susah dan saya minta nanti semuanya fokus. Nanti Bapak Ibu guru bisa membantu biar anak itu fokus. Metode ini adalah membawa kesudahan pada Allah ya. Dan saya pun akan berdoa di dalam proses ini ya. Makanya kalau kalian masih terpengaruh dengan teman kalian, masih terpengaruh dengan kanan kiri kalian, kalian akan kesulitan ya. Oke ya. Oke, silahkan sekarang kalian didongakkan ke kiri, dongak ke kiri, pegang pundak teman kalian yang di sebelah kiri kalian, bilang kamu fokus ya. Sekali lagi bilang kamu fokus ya. Pahami masa depan kalian. Oke, sekarang dongak ke kanan, bilang kamu fokus ya.
Doakan kamu. Baik, sekarang letakkan kedua tangan di pangkuan. Ini yang terhormati, letakkan kedua tangan di pangkuan. Baik, adik-adik yang saya hormati, metode ini memang metode yang unik dari pelatihan saya. Karena khususnya seperti ini saya tidak bisa maksimal begini berjalan. Oke, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pikirkan, apa yang kita sangkakan, apa yang kemudian kita tanam dalam hati kita menjadi kita dimuliakan Allah. Allah mencatat, ya. Seperti orang membuat proposal hidup masa depan, kan? Kalau kita membuat acara saja kita bikin proposal, gitu kan? Bikin acara di sekolah, bikin proposal, bicara tentang masa depan. Boleh jadi karena nggak akan punya kesempatan melakukan ini pada saat sendiri. Karena ini memang perlu dibimbing. Saya pun juga akan berdoa dengan cara saya untuk kalian semua. Semoga Allah mencatat doa itu menjadi kelak Allah Subhanahu. Mari kita pun pada Allah agar kita diberi kemudahan untuk bisa minum ini dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Mari kita juga berdoa semoga apa yang kita pikirkan menjadi kebaikan untuk masa depan kalian dan untuk kebahagiaan Bapak Ibu kalian. Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan menjadi kita dimudahkan oleh Allah di dalam perjalanan, mulai dari belajar di sekolah, kemudian berkarya, mendidik karir di masa depan, dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan. Al-Fatihah.